Tes satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada ba'da maghrib ini kita bisa kembali hadir dalam majelis yang mulia ini. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini Al-Fakir ingin melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang tema doa mengetuk pintu langit. Sebelumnya kita membahas bagaimana adab-adab dalam berdoa, sunah-sunahnya, kemudian kapan waktu yang mustajab berdoa, adab-adab berdoa. Seingat saya ini udah pernah kita bahas ya. Mudah-mudahan para jamaah juga masih ingat ya. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar doa kita terkabul ya. Yang pertama adalah kita hanya memakan makanan yang halal saja. Jadi Nabi SAW pernah menyampaikan, ada seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh, rambutnya kusut berdebu, kemudian dia berdoa, menengadahkan tangannya ke langit, ya Rob, ya Rob, ya, wahai Tuhanku, ya, wahai Tuhan, ya. Sedangkan makannya makanan haram, minumannya haram, pakaiannya haram, kenyang dengan makanan haram, maka bagaimana mungkin dia akan dikabulkan doanya ya. Bagaimana mungkin akan dikabulkan permohonannya ya. Hadis riwayat Muslim ya. Jadi ini salah satu hal yang perlu diperhatikan ya. Orang yang dagingnya tumbuh dari makanan yang haram itu akan menghalangi ya, terkabulnya doa seperti itu ya. Maka kita ajarkan anak-anak kita sejak kecil, kalau beli makanan yang ada label halalnya, misalkan gitu ya. Jadi supaya anak-anak sejak kecil sudah tahu ya, oh ini lambang makanan halal gitu. Kalau tidak ada lambang halalnya, nah ini dipertanyakan seperti itu. Ini halal atau tidak, seperti itu ya. Jangan sampai kemudian ya juga memberikan makan pada anak istri ya dari harta yang haram ya. Gitu. Sekarang kan lagi rame ini ya, ada menteri, mantan menteri ya. Sudah mantan menteri sekarang ya. Dalam persidangan tuh heboh gitu ya. Jadi tiap hari itu makan 3 juta ya dari kementerian ya. Gitu. Sampai nyawer biduan ternyata dari kementerian ya. Gitu. Buat beli skincare ya, buat istrinya, anaknya dari kementerian ya. Jadi luar biasa ini ya. Gitu. Jadi apa aja dari korupsi ya, mengerikan sekali ya.
kemudian memantapkan hati dalam berdoa dan berkeyakinan untuk dikabulkan, maka dalam hadis riwayat Bukhari ada sebuah hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi, aku sebagaimana dugaan hambaku kepadaku, ya, jadi gitu. Jadi kalau kita menduga Allah itu mengabulkan doa kita, maka insya Allah doa kita dikabulkan, ya. Rasulullah menyatakan ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah, ya. Mintalah pada Allah, berdoalah pada Allah, wa antum muqinun, dan kamu itu, kalian itu dalam keadaan yakin bil ijabah, yakin dikabulkan doanya, ya. Jadi tidak boleh kemudian doa itu nggak yakin, ya. Sehingga Nabi mengatakan jangan kalau kalian berdoa itu ada yang mengatakan Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampuni saya kalau engkau mau ya Allah, ya gitu. Jadi nggak boleh, ya gitu. Ya Allah saya sakit ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk ya Allah kalau engkau mau ya Allah, ya, jangan gitu, ya. Jadi minta sama Allah, ya, dan berkeyakinanlah bahwa Allah akan mendoakan kita, ya. Jadi Nabi dalam hadis Bukhari dan Muslim mengatakan jangan kalian berdoa Allahumma gfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau, ya. Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah sayangilah aku, rahmatilah aku kalau engkau mau ya Allah, ya. Hendaknya dia mantapkan keinginannya, ya, karena tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, di antara yang perlu diperhatikan juga dalam berdoa supaya doa itu mantap, ulang doa itu sampai 3 kali gitu. Jadi kalau kita ini sedang punya hajat, ya, sedang punya keinginan yang ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Bukhari Muslim, ya, wa kana idza da'a thalathan wa idza sa'ala thalathan. Apabila Rasulullah itu berdoa, Rasulullah berdoa 3 kali. Kalau Rasulullah itu meminta, Rasulullah meminta 3 kali, seperti itu, ya. Jadi kalau kita benar-benar lagi pengen, ya, kita lagi butuh, ya, punya hajat pada sesuatu, kita minta sama Allah supaya mantap, mintanya 3 kali, ya. Ulang sampai 3 kali, ya. Supaya kita mantap, ya, Allah akan kabulkan doa kita, ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, ada orang-orang yang doanya dikabulkan. Sehingga kalau kita berada pada posisi ini, pada posisi orang ini, maka jangan ragu-ragu berdoa, ya. Nambah yakin dalam hati kita, wah ini saya lagi posisi orang yang doanya dikabulkan, ya. Maka berdoa, ya. Karena pada saat itulah salah satu posisi di mana doa itu dikabulkan. Yang pertama adalah bagi orang yang terzolimi, ya, bagi orang yang terzolimi, ya. Nabi dalam hadis riwayat Ahmad berpesan pada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, ya. Nabi mengatakan wattaqi da'watal mazlum, Mu'adz, takutlah kamu kepada doanya orang yang terzolimi, fa innaha laisa bainaha wa bainallah azza wa jalla hijabun, ya. Karena sesungguhnya antara orang yang terzolimi dengan Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada hijab. Tidak ada penghalang antara orang yang terzolimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dosanya langsung nyampe, ya. Maka takutlah kamu wahai Mu'adz dari doanya orang yang terzolimi. Maksudnya apa? Jangan menzolimi orang, ya. Sebaliknya bagi orang yang dizolimi, ya, maka ini
menjadi posisi yang kemudian mendapatkan tempat spesial, karena orang yang terzolimi itu doanya dikabulkan ya. Kemudian udah keempat aja nih. Yang kedua, doa orang tua kepada anaknya. Jadi ada tiga doa ya, yang mustajab, la syakka fihinna, tidak ada keraguan. Tiga ini dikabulkan doanya. Di antaranya dakwatul walid ala waladihi, yaitu doanya orang tua kepada anaknya ya, gitu. Jadi orang tua mendoakan anaknya, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya secara pribadi Al-Fakir ya, tiap hari ya, selesai sholat itu paling tidak doakan anak-anak ya. Minimal Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya. Rabbi habli minas solihin, ulang sampai 3 kali tuh. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Kita bayangin tuh wajah anak-anak kita ingin punya anak-anak yang soleh ya, seperti itu ya. Karena sekarang ini luar biasa pergaulan bebas ya, anak-anak ya, nggak kena narkoba, dia kena pergaulan bebas ya. Nggak kena narkoba, dia kena yang lainnya, tawuran dan sebagainya ya, seperti itu ya. Gitu. Jadi bikin puyeng Pak RT ya. Jadi anak-anak Badung ini ya, saya kebetulan di rumah ya, itu karena jadi ustadz kampung ya. Jadi kalau Pak RT itu ada apa-apa dia cerita gitu. Kemarin udah tinggal lebaran doang katanya ya. Udah mau lebaran, malam takbiran masih aja ada masalah kenakalan remaja ya. Akhirnya harus urusin ya, anak-anak tawuran segala macem ya, seperti itu ya. Maka jangan lupa orang tua itu berdoa, mendoakan anaknya. Di antara guru saya itu ada yang mengatakan, jangan hanya mengandalkan anak itu jadi soleh gara-gara dimasukin ke sekolah Islam ya. Jangan hanya kita mengandalkan anak itu jadi soleh gara-gara dimasukin ke pesantren ya. Jangan lupa doakan anak-anak itu ya. Karena berapa banyak anak dimasukin pesantren, pulang dari pesantren kayak pulang dari penjara ya. Banyak anak begitu Pak ya. Pulang dari pesantren rasanya kayak pulang dari penjara ya. Gitu. Bangun subuh susah, sholat berjamaah susah, padahal pesantren. Nah gitu ya. Gitu. Ada nggak nih bapak-bapak yang punya anak begitu ya? Ada apa banyak? Ya. Jadi jangan lupa supaya anak itu dapat hidayah, dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan anak itu. Dan diantara doa yang dikabulkan itu adalah doa orang tua kepada anak ya, seperti itu ya. Makanya anak itu juga harus ya, harus pinter-pinter mendapatkan ridho orang tuanya gitu. Kalau kita nih jadi orang tua udah ngaji ya, kita udah ngerti, udah kita doain dah anak-anak kita ya. Mau dia badung, mau dia kalem segala macam kita doain ya. Tetapi bisa jadi kita lahir dari keluarga yang tidak religius ya. Maka kita minta doa sama orang tua kita ya. Nah orang tua kita karena mungkin ada di antara kita orang tua tidak terdidik agama dengan baik ya. Baru udah tua, kemudian mereka itu suka ke masjid dan sebagainya. Nah orang tua ini doain kita yang udah gede-gede ini ya. Salah satunya ya kita harus pinter-pinter mendapatkan ridho dari orang tua. Ridho itu apa? Bikin senang orang tua, supaya orang tua mau mendoakan kita ya.
Karena doa orang tua kepada anak ini doa yang mustajab. Kemudian doa yang mustajab itu juga adalah doanya orang yang berpuasa. As-shaimu la turaddu da'watuhu. Orang yang berpuasa itu tidak akan ditolak doanya. Maka diantara cara kalau kita ingin doa kita dikabul, kita berpuasa. Tidak hanya bulan Ramadan puasa, bisa di bulan-bulan di luar Ramadan. Puasa-puasa sunnah, ada puasa Senin Kemis ya. Nanti bulan Zulqa'dah ya, atau bulan Zulhijjah itu nanti ada puasa Tarwiyah, ada puasa Arafah dan sebagainya ya. Pada saat puasa itu termasuk orang-orang yang doanya dikabulkan. Kemudian doanya musafir ya. Di antara 3 orang yang doanya dikabulkan itu salah satunya da'watul musafir ya. Doanya musafir ya. Jadi kalau kita sedang musafir jangan lupa doa ya. Kemudian doa yang orang yang sedang mengalami kesulitan. Di dalam surat An-Naml ayat 62, Allah Subhanahu wa taala, amman yujibul muttara idza da'ahu. Siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya ya. Jadi orang yang sedang kepepet ya, orang sedang kepepet ya, itu dia termasuk orang yang dikabulkan doanya. Kemudian doa seorang muslim yang mendoakan saudaranya di belakangnya ya. Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi illa qalal malak walaka bimithlin. Tidaklah seorang hamba muslim mendoakan saudaranya yang ada di belakangnya kecuali malaikat berkata, engkau berhak mendapatkan seperti apa yang kau minta. Jadi mendoakan saudaranya yang gaib, yang tidak kelihatan, mendoakan saudaranya tidak di hadapannya, saudaranya nggak tahu kita doain, maka malaikat mendoakan kita yang berdoa, walaka bimithli, engkau berhak mendapatkan semisal yang engkau doakan, seperti itu. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang ketujuh adalah orang yang sedang menunaikan haji dan umrah. Al-ghazi fisabilillah wal haji wal mu'tamir wafdullah ya. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang sedang beribadah haji, yang sedang umrah ya. Wafdullah itu adalah utusan Allah, delegasinya Allah, tamunya Allah. Da'ahum, Allah memanggil mereka, fa'ajabuhu, kemudian mereka memanggil, memenuhi panggilan Allah itu, wasa'aluhu fa'aqbahum, maka kalau mereka meminta kepada Allah, Allah akan memberikan kepada mereka ya. Maka orang kalau mau haji ya, mau umroh, nitip doa ya. Nitip doa ya. Dulu saya baru nikah 7 bulan itu kosong ya. Jadi 7 bulan nikah itu istri belum hamil ya, gitu. Nah, ada salah satu murid ya, di salah satu kantor itu mau haji ya. Nah, saya titip doa tuh, doain saya supaya dimudahkan ya, punya keturunan nah, gitu, seperti itu. Berangkat haji dia ya. Nggak lama bulan depannya itu persis ya. Pas telat menstruasi tes pack hasilnya positif, seperti itu ya. Jadi kalau ada orang mau naik haji, yang paling penting itu minta titip doa ya, gitu. Bukan titip minta dibeliin peci, beliin sorban ya, minta oleh-oleh haji ya, tapi titip doa ya. Karena doanya orang-orang haji itu mustajab ya.
seperti itu ya. Dan ini bulan-bulannya nih orang berangkat haji, titip doa ya. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang kedelapan ya, orang-orang yang mustajab doanya itu orang yang menjawab azan ya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, ada seseorang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, para muazzin mengalahkan kami dalam menggapai keutamaan." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul kama yaqulun fa idzan tahaita fasal tuqtah." Ucapkan semisal yang diucapkan muadzin ya. Kalau muadzin nyebut Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, seperti itu ya. Jika kamu sudah selesai, berdoalah, maka kamu akan diberi, kata Nabi. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan dihasankan, hadisnya hadis hasan menurut Syekh Syu'aib Al-Arnaud ya. Jadi bisa digunakan untuk berhujjah ya. Sehingga kalau kita selesai azan, kita menjawab azan, kemudian selesai azan kita baca doa azan ya, Allahumma robba hadhihi da'wati tamma, dan seterusnya. Kemudian disunahkan kita bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah itu doa ya. Termasuk yang itu orang-orang yang mendapatkan keistimewaan ya, dalam berdoa ya. Jadi tiap hari bisa dipraktekin ya. Kemudian hadirin rahimakumullah ya, dengan keistimewaan orang-orang yang berangkat haji doanya dikabulkan, jangan lupa tadi ya, minta didoakan khususnya di tempat-tempat mustajab berdoa ya. Tempat-tempat dikabulkan berdoa di mana saja itu ya, karena ini tempatnya terbatas ya. Pertama di multazam. Multazam itu posisinya antara Hajarul Aswad dan sebelum pintu Ka'bah ya. Ya, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah ya. Tempatnya seumprit ya, segitu-gitunya ya. Nabi mengatakan multazam adalah tempat dikabulkannya doa. Tidak ada satupun doa seorang hamba di multazam kecuali dikabulkan ya. Dalam hadis riwayat Ahmad ya. Multazam ini tempat ya, yang mustajab berdoa di situ ya. Dalam hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, tempat di antara Ka'bah dan makam Ibrahim adalah multazam. Setiap orang sakit yang berdoa di sana pasti akan sembuh ya. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua adalah makam Ibrahim ya. Yang kedua adalah makam Ibrahim. Makam Ibrahim adalah salah satu tempat yang istimewa dan berdoa di sana dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makam Ibrahim itu kalau sekarang ya, itu sebuah tempat di mana di situ ya, berbentuk kaca seperti ini nih ya. Dikacain nih, di dalamnya ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim seperti itu ya. Biasanya yang umroh ya, dia masuk pelataran Ka'bah ini nanti sholat sunnah di sini ya, dan dia bisa berdoa di sini ya, di makam Ibrahim ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 125 disebutkan, wa idz ja'alnal baita mathabatan linnas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat ya, tempat doa ya. Kemudian Hijr Ismail ya. Hijr Ismail adalah daerah yang dipagari tembok rendah berbentuk setengah lingkaran ya. Jadi kalau Ka'bah itu di depannya itu ada tembok pendek setengah lingkaran. Ini wilayah dari setengah lingkaran ke Ka'bah ini disebut Hijr Ismail ya. Jadi
Dalam sebuah hadis disebutkan, aku ingin sekali masuk ke Ka'bah dan sholat di dalamnya. Lalu Rasulullah SAW menarik tanganku dan membawaku ke dalam hijr Ismail sambil berkata, sholatlah di dalamnya jika engkau ingin masuk Ka'bah, karena dia merupakan bagian dari Ka'bah. Jadi dulu, hadirin rahimakumullah, dulu itu Ka'bah sempat direnovasi. Dulu Ka'bah itu sempat direnovasi. Waktu mau direnovasi, itu kan Ka'bah dihancurin dulu. Pada saat mau menghancurkan Ka'bah, orang-orang Quraisy itu takut. Kalau bahasa orang Gunung Putrinya, takut pamali ngancurin Ka'bah. Nah gitu, takut. Jadi nggak ada yang berani. Apalagi pada saat ada yang berusaha mengambil batu Ka'bah, bebatuan di Ka'bah itu mau dihancurin. Tiap batu Ka'bah itu diambil, dia balik lagi. Dalam sirah Ibnu Hisham itu disebutkan seperti itu. Jadi setiap mau dihancurin itu batu Ka'bah diambil, dibalik lagi, loncat lagi. Sehingga nggak bisa Ka'bah itu dihancurkan, mau direnov itu. Karena saat itu Ka'bah itu kurang tinggi dan tidak ada atapnya, sehingga dengan mudah orang itu main naik ke Ka'bah, nyolong peninggalan berharga yang ada di Ka'bah. Kemudian juga sempat terjadi banjir, maka orang-orang Quraisy ingin merenovasi Ka'bah, tapi setiap batu itu Ka'bah mau dihancurin, diambilin batunya balik lagi, gitu. Maka orang-orang Quraisy nggak berani, gitu. Disitulah salah satu tokoh Quraisy itu mengatakan, melihat fenomena itu, melihat batu itu loncat lagi, dia bilang, wahai orang-orang Quraisy, mulai saat ini kita hanya membangun Ka'bah dari harta halal saja. Maka jangan ada yang nyumbang renovasi Ka'bah ini dari riba, dari hasil zina, dari hasil nyolong dan sebagainya, gitu. Jadi orang-orang Quraisy dulu jahiliyah itu ngerti riba juga, gitu. Ngerti itu haram, gitu. Jangan pakai uang-uang haram, hanya pakai uang halal saja, seperti itu. Nah, ternyata karena hanya pakai uang halal saja, dananya nggak cukup. Jadi Ka'bah itu yang harusnya lebar, panjangnya itu lebih panjang segi 4, akhirnya dananya hanya cukup membangun seperti kubus ini, seperti kotak ini. Jadi tidak panjang. Aslinya Ka'bah itu panjang. Nah, akhirnya kemudian dibangunlah di sini pembatas ini. Jadi sebenarnya ini bagian Ka'bah juga, gitu. Bagian dari Ka'bah juga. Makanya Nabi mengatakan, kalau kamu berada di hijr Ismail, di dalam hijr Ismail, sesungguhnya kamu itu sedang berada di dalam Ka'bah. Karena dulunya pada saat renovasi itu duitnya nggak cukup, gitu ya. Ini bukan dongeng tapi apa? Ada dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Ada riwayatnya disebutkan seperti itu. Jadi orang Arab jahiliyah itu ternyata bangun sesuatu yang itu sangat istilahnya sakral, gitu ya. Nggak pengen pakai duit haram, gitu. Nggak pengen pakai duit haram, gitu. Jadi mereka itu walaupun Arab jahiliyah ngerti, hanya mau pakai duit halal saja, seperti itu. Nah, ini kan repot kalau dikit-dikit ngutang ada ribanya, gimana mau berkah? Nah, ini makanya di hijr Ismail ini orang ramai masuk sini, karena ini termasuk tempat yang mustajab berdoa. Kemudian rukun Yamani, ini juga termasuk sudut atau sisi Ka'bah yang di sini dalam berbagai hadis, Nabi berdoa. Kemudian sumur Zam-Zam, Rasulullah SAW bersabda, air Zam-Zam itu diminum mengikuti apa yang diniatkan atau dikehendaki. Jadi kalau kita mau minum air Zam-Zam itu, kita doa, kita minta apa,
maka air zam-zam itu diminum mengikuti apa yang diniatkan atau dikehendaki. Kemudian dari Ibnu Abbas dalam hadis Daruqutni dan Ibnu Majah, air zam-zam bagi yang diniatkan ketika meminumnya, jika engkau minum dengan maksud agar sembuh dari penyakitmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyembuhkannya. Jika kamu minum air zam-zam dengan maksud supaya kenyang, maka Allah akan mengenyangkan kamu. Kalau kamu minum agar hilang rasa hausmu, maka Allah akan menghilangkan dahagamu itu. Seperti itu ya. Jadi maka kalau mau minum air zam-zam ya, itu diniatkan sambil didoakan gitu, seperti itu. Kemudian tempat di mana doa itu dikabulkan diantaranya adalah raudhah ya, raudhah. An Abdullah ya, An Abdillah bin Zaid ya, Al-Mizani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Seperti itu ya. Jadi karena ini sangat sempit ya hitungannya ya. Kalau menurut sirah itu disebutkan, seingat saya itu Masjid Nabawi pada masa Nabi itu sekitar 100 hasta ya, sekitar 50 meter ya, lebarnya, panjang lebarnya itu. Kalau mimbar itu misalkan di tengah-tengah ya, jadi memang hanya berapa puluh meter saja gitu ya. Jadi ini sempit sekali sehingga masuknya juga harus antri ya. Nah, saya kurang tahu sekarang aturan yang terbaru seperti apa gitu ya. Ya. Dan kalau berlama-lama ntar diusir nih gitu, seperti itu ya. Nah, sampai ada yang jual sejadah motif raudhah gitu ya. Saking orang pengen kalau doa mungkin ingat raudhah gitu ya, supaya berkeyakinan doanya dikabulkan ya, seperti itu ya. Nah ini dalam hadisnya memang disebutkan raudhah min riyadil jannah ya, dalam hadis Bukhari ya. Makanya saya juga kalau doain orang tua almarhum ya, Allahumma ja'al kuburahum raudhatan min riyadil jannah, seperti itu ya. Jadikanlah kubur-kubur ya orang tua kita itu, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah ya. Baik hadirin rahimakumullah, di jam berapa nih? Mungkin di antara para jamaah hadirin sekalian ada yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait apa yang kita bahas pada malam hari ini dari lanjutan tentang kajian doa mengetuk pintu langit ya, terkait apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam berdoa ya. Kemudian orang-orang yang mendapatkan keistimewaan ya, posisinya itu kemudian dikabulkan doa, dan kemudian juga tempat-tempat di mana mustajab berdoa ya. Nah ini yang kita bahas pada malam hari ini. Mungkin diantara para jamaah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan sebelum menjelang azan ya. Azan jam 18.58, ini udah 18.55 ya. Ya, silakan jika ada ya di antara para jamaah mungkin ya, silakan. Manusianya
Iya. Ya, kalau nanti nggak cukup waktunya kita lanjut habis azan ya Pak. Ya tentu Palestina ini sangat kompleks sekali ya, sangat kompleks sekali. Ya. Dimana kalau kita runut sejarahnya, pada dasarnya pada saat Palestina ini memiliki pelindung, ya, sebenarnya tidak pernah ada kejadian seperti ini. Gitu ya. Dalam artian begini, pada masa kekhilafahan itu masih tegak, ya, itu tidak pernah terjadi kemudian Palestina itu mengalami kejadian separah ini. Gitu. Kalaupun ada, itu biasanya segera ada ya dari pasukan kaum muslimin yang kemudian mereka mengembalikan posisi dari Palestina ini ya. Dengan misalkan adanya Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya ya. Begitu juga pada masa kekhilafan Utsmani ya, pada masa Sultan Abdul Hamid kedua, Theodor Herzl itu bapaknya orang Yahudi itu minta tanah di Palestina ya, minta tanah di Palestina. Jadi ajaran Theodor Herzl yang disebut Zion ya, kemudian menjadi Zionisme ya, di mana Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan, itu sebenarnya nggak punya dasar dalam agama Yahudi. Makanya orang-orang Yahudi sendiri menganggap ajaran Zionisme itu sendiri ajaran yang menyimpang dari Yahudi, seperti itu ya. Nah, karena tidak didukung secara teori keagamaan mereka ya, maka dibangunlah tadi ajaran baru ya, komunitas baru dengan nama Zionisme itu. Pada masa kekhilafan itu Theodor Herzl minta ke Sultan Abdul Hamid kedua, itu jawaban sang khalifah tegas sekali, Palestina itu bukan tanah saya gitu. Tanah itu didapatkan dari ya, dengan cucuran darah dan keringat kaum muslimin, maka saya tidak akan memberikan sejengkal pun tanah Palestina untuk orang Yahudi, seperti itu. Sehingga semasa khilafah berdiri itu orang Yahudi nggak pernah bisa masuk ke Palestina, seperti itu ya. Bahkan dikarenakan tadi ajaran Yahudi itu sendiri sebenarnya tidak mengajarkan Palestina sebagai tanah suci. Pada saat khilafah Utsmani runtuh, kemudian Inggris memberikan izin kepada orang Yahudi masuk ya, ke Palestina. Orang Palestina itu sendiri masih ragu-ragu dulu ya, masih ragu-ragu ya. Karena memang tadi ajaran agamanya aslinya tidak mengajarkan seperti itu. Barulah pasca Holocaustnya Nazi Jerman itu ya, kemudian memaksa orang Yahudi itu harus punya kekuatan bersama sehingga masuk ke Palestina ya. Ini yang pertama ya. Yang keduanya mungkin nanti kita lanjut ba'da azan ya, ba'da azan, karena sudah masuk azan ya. Karena sekali lagi masalah Palestina ini adalah masalah yang cukup kompleks ya. Silakan kepada muazin untuk azan terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi yang pertama, memang dalam sejarahnya pada saat umat ini memiliki perisai ya, maka umat ini tidak menjadi seperti ayam yang kehilangan induknya ya. Nah, dulu pada saat kaum muslimin ya, memiliki kekhilafahan itu, memang secara faktual faktanya negeri-negeri kaum muslimin itu terlindungi dengan luar biasa gitu. Jangankan Palestina ya, pada masa Abbasiyah itu, pada masa Mu'tasim itu ada seorang perempuan dilecehkan, itu cuma gara-gara
jilbabnya tersingkap sedikit, ya, dia teriak gitu. Di situ dia panggil khalifah, ya wa mu'tasama, wa mu'tasama, ya. Itu dikirim pasukan ke Homs, ya, ke perbatasan Romawi, ya, yang kepala pasukannya di Homs, ya, kemudian ekor pasukannya itu di Baghdad, ya. Jadi luar biasa, ya. Nah, pada saat kondisi sekarang ini kita berharap-harap, ya, karena tadi kan disebutkan ini inda dzanni abdi bi, aku itu mengikuti persangkaan hambaku. Jadi kalau kita kemudian melihat ini, kayaknya kita udah banyak doa dari mana-mana, tapi begitu-gitu aja Palestina itu, ya. Kita berharap-harap mungkin ada hikmah yang lebih besar, ya, nanti yang Allah akan tunjukkan kepada kita semua, ya, seperti itu, ya. Karena saat-saat ini saja, ini kita sudah lihat banyak hikmahnya. Bagaimana dengan aksi badai topan Al-Aqsa itu Oktober lalu itu kan juga membuka mata dunia bahwa sesungguhnya Israel yang disebut hebat-hebat itu sesungguhnya ternyata tentaranya ya segitu-gitu aja sebenarnya kekuatannya gitu. Jadi yang selama ini digaung-gaungkan Israel hebat itu ya ternyata menghadapi Hamas yang itu bukan pasukan sebuah negara, ya, itu mereka aja kocar-kacir seperti itu, ya. Jadi mitos itu hilang gitu. Kemudian dengan peristiwa ini sekarang di seluruh dunia itu memahami fakta yang sesungguhnya. Yang dulu orang itu banyak yang mereka mendapatkan berita hoax bahwasanya Israel itulah korban, Israel korban seperti itu. Sekarang mereka ini dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, semua orang tahu, ya, bahwa itu adalah kebohongan, bahwa sesungguhnya yang korbannya itu ya kaum muslimin gitu. Bahkan terjadi genosida gitu. Seperti itu. Maka kita lihat sekarang ini dukungan terhadap Palestina itu belum pernah terjadi sebelumnya, ya, dalam sejarah manusia, ya. Itu orang-orang non-muslim sekalipun sekarang banyak memberikan dukungan pada Palestina. Jadi sekarang ini di Amerika posisinya sedang panas. Banyak kampus-kampus di Amerika saat ini yang melakukan demo pro Palestina. Bahkan mereka sampai nginep-nginep, bikin tenda-tenda, ya, untuk menyatakan pro Palestina seperti itu. Bahkan diantara mereka ada yang ditangkapi, ya. Padahal mereka itu juga bukan muslim gitu, seperti itu, ya. Tapi kemudian luar biasa. Jadi ini kemudian membuka mata kaum muslimin, membuka mata dunia. Bahkan kita melihat saat ini di sosial media, di antara orang-orang non muslim itu ada yang mereka masuk Islam karena peristiwa Palestina ini, ya. Jadi hadirin rahimakumullah, ya. Di saat kemudian kita berasa-rasa ini kayaknya doa udah banyak tapi begitu-begitu saja, tetapi kalau kita lihat progresnya luar biasa. Ada progres luar biasa yang Allah tampakkan, ya, pada peristiwa yang tahun ini. Maka kita sekali lagi senantiasa berhusnuzon pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi dalam hadis riwayat Ahmad memang disebutkan doa itu tidak ada ruginya, ya. Kalau tidak disimpan, ya, di akhirat, ya, atau dijauhkan dari keburukan, ya, atau dikabulkan doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa jadi itu hanya karena ditundanya, ya, dikabulkannya doa itu. Tapi paling tidak kita bisa melihat dalam beberapa waktu ini bagaimana banyak peristiwa-peristiwa mengagumkan, ya, yang luar biasa, khususnya di dunia-dunia bahkan di luar dunia Islam, ya. Di Amerika, di Eropa saat ini begitu gencarnya dukungan terhadap Palestina, ya, demo-demo pro Palestina, dan itu cukup mencengangkan karena demonya itu juga keras gitu, keras. Mereka sampai
nginep-nginep, membuat tenda-tenda, bahkan Golden Gate itu jembatan merah di San Francisco itu sampai sempat ditutup gitu karena adanya demo pro Palestina itu gitu. Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya gitu. Belum pernah ada dalam sejarah Amerika itu orang demo mendukung Palestina sampai membuat Golden Gate itu sampai diboikot istilahnya, sampai kemudian ditutup ya. Dan boikotnya kaum muslimin terhadap produk-produk yang pro Israel itu juga secara nyata saat ini dirasakan gitu. Ya, jadi dengan yang namanya KFC, kemudian McDonald sama Starbucks itu penjualan seluruh dunianya itu ambruk ya, pada tahun ini seperti itu ya. Jadi gitu. Jadi ini kita sekali lagi berharap-harap pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah ingin menunjukkan pada kita hikmah yang lebih besar lagi ya, dari apa yang progres yang sudah kita lihat pada saat ini. Mungkin itu Bapak ya. Baik, komat 37 detik lagi. Baik, karena sudah menjelang waktu kita sholat isya, kita akhiri kajian kita. Nanti kalau nyambung lagi kita bahas terkait tawasul ya. Tawasul dengan berbagai macam perbedaan pendapat para ulama terkait tawasul ya. Karena ini juga salah satu hal yang biasa dilakukan pada saat berdoa. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.